yang tentang masalah materi. Sehingga ada beberapa pemuda punya Jakarta ini, terutama yang pendatang, itu mereka banyaknya menyembunyikan materinya karena takut itu tadi. Menurut Ustaz ini bagaimana? Sebaiknya memang disembunyikan atau sewajarnya atau memang ada perlu untuk menunjukkan? Misalnya hanya kos sebenarnya sudah bisa beli di rumah atau anak. Pertama, ya tergantung pada kondisi masing-masing. Pada kondisi dia. Kadang-kadang melakukan itu atas dasar prinsip kesederhanaan yang dia pegang. Ya, prinsip kesederhanaan. Atau mungkin dia punya prinsip yang lain. Daripada dia kembali ke rumah, mungkin anak kos. Dia tak lebih beban. Mungkin ini. Atau kalau prinsip yang lainnya adalah bagaimana yang harus disikapi dalam masyarakat Islam. Kalau memang dia itu orang berkecukupan, Islam mengajarkan kita ada tunjukin. Amma binikmat rabbika fahadits. Adapun dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu tunjukin. Dalam artian tunjukin itu bukan dalam rangka untuk kebanggaan, kesombongan, tunjukin sama orang itu anak lulus, bukan. Maksudnya fahadits ini adalah tunjukkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Dalam artian kalau dia itu mampu untuk melakukan atau beli sesuatu yang nilai besar, kenapa dia harus naik balik? Jadi dia kategori orang yang orang tidak syukur dengan nikmat Allah. Jadi maksud fahadits bicarakan, tunjukkan itu bukan untuk berbangga diri pada orang, tetapi kita dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Nah, maka bentuk syukur kita gunakan kenikmatan itu. Ini maksudnya kita gunakan. Terlepas orang lain memandang apa yang kita seperti ini, silakan. Ketika anak muda itu muda, usaha, sukses, umpama, dia tunjukkan itu. Karena selama dia melakukan itu tidak ada niatan buruk, tidak ada kesombongan, tidak dijadikan tameng untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kan sudah jelas niatannya dia. Tapi kalau dia melakukan itu memang atas dasar syukur, ya ini apa sudah apa adanya polos pak gampangannya. Anak punya begini, ya anak ini sudah selesai. Enggak masalah. Ya kira menurut kami tak perlu lah. Kalau memang dia mampu untuk itu tak perlu. Diumpet-umpet ditunjuk dibajorkan suara apa tidak bajorkan kepada orang lain. Kecuali di balik itu semua ada kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama yang baik. Umpama seperti kasus orang tertentu materialistis, gitu kan? Ini bisa berbahaya kalau orang yang tidak materialistis. Kita pengen umpetin dengan harapan tidak memandang saya dari sisi materi, silahkan. Atau kita lihat ini anak perempuan baik daripada nanti dia dijual sama laki-laki lain yang materialistis atau yang tidak mengerti agama sesuai dengan keinginan orang tua, anak maju, anak tunjukin. Bahwa anak seperti yang diinginkan untuk mendapatkan dan menjaga diri agama anak itu boleh silakan. Dan kita melihat kemaslahatan apa yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya bisa dibutuhkan, tidak. Pengetahuan sederhana tidak perlu apa adanya, tanpa ada unsur memaksa diri, tanpa ada unsur menunjukkan kalau dirinya itu tak punya pada dia seperti itu. Jadi kesannya tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dan kalau kembalikannya, sebetulnya si pemuda ini sebetulnya nggak punya apa, tapi dia gimana caranya tampil dengan berkredibilitas atau ya pinjam supaya bisa masuk dalam keluarga itu. Itu banyak kata.
Ya nggak boleh bohong. Ya Azmi ini kan kebohongan orang. Kebohongan, penipuan. Ustaz, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, walaupun sebetulnya nggak berkaitan dengan materi yang kita bahas. Dari tadi pembahasannya malah ke soal ta'aruf, ke soal zuhad gitu. Yang Anda mau tanyakan di sini soal cinta. Nah, apakah dalam Islam tidak ada petunjuknya soal cinta dalam hubungan sebelum menikah? Ya, pertanyaannya ke arah ini bisa dipahami kan, karena anak-anak muda. Tapi kalau pengajian depan ibu-ibu, kalau saya yakin pertanyaannya nggak ke arah ini semua. Arahnya bulinya. Prinsip mahabbah itu kan yang jadi mendorong gitu kan, untuk seseorang memutuskan diri untuk menikah dengan simpulan atau simpulanan, ya prinsipnya mahabbah kecocokan. Tetapi rasa prinsip mahabbah atau cinta yang dipahami sekarang kan sudah prinsip barat. Prinsip barat yang dijadikan pegangan dalam Islam itu apanya? Akhlaknya, dinnya, ya kan? Kemudian fisiknya, kecantikannya boleh, hartanya silakan, kedudukan dia, jabatan dia silakan, boleh. Kan empat kriteria kan, bukan nomor kali empat, perempuan itu menikahi kali empat, begitu juga laki-laki, hartanya, kecantikannya, ketampanannya, kedudukannya, dan agamanya. Tapi dari empat kriteria ini yang didominankan, yang dikedepankan adalah din. Sehingga itu yang dijadikan pandangan. Kalau kau mengatakan tadi jika datang kepadamu, orang akhlaknya bagus, pemahaman dinnya bagus, ibadahnya bagus, ini dorongan kecintaan di situ. Jadi bukan seperti yang dipahami orang barat. Orang barat lain, orang barat memandang cinta itu adalah kayak orang beriman. Perempuan ini dianggap barang makanan. Iya, kita mau beli madu di dalam. Dituang dulu, bukan disilang. Coba di sendok. Coba lagi kan buat sendok. Aji beli, udah nyampe di mana mana? Ya kan? Malam. Jadi perempuan dianggap barang dagangan. Perempuan bukan barang dagangannya. Perempuan itu hamba Allah yang harus dimuliakan, dihargai. Tetapi tidak menganggap semua kayak barang dagangan. Jadi kalau contoh itu namanya cinta. Kalau mau cinta, kalau nggak mau nggak cinta. Udah, lu nyangkut sampai. Alasan mereka orang barat itu untuk mengenal lebih jauh itu dengan lebih paham berduaan, jalan-jalan, berpacaran, itu alasan mereka itu sifat. Apakah dalam Islam itu sudah ada satu cara-cara itu mengambil sifat, menanyakan sifat itu? Kalau Islam sebenarnya untuk memahami sifat seseorang, Islam itu kan menggariskan bahwa perbuatan seseorang itu cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Kan gitu? Perbuatan seseorang cerminan dari apa yang di hati. Ketika kita melihat simpulan, contoh dalam sekolah, rajin masjid, kalau berjamaah di masjid, dia jarang atau mungkin tidak pernah
menghadiri dan mendatangi tempat-tempat maksiat, cukup. Jika perhatian dengan sholat, rajin berpikir, serta akhlak yang lain terjaga. Kalau sabar, jarak, menyepelekan, alamat akhlak yang lain rusak. Namun kata Imam Sa'di, jika karena sholat itu berjauhan, kalau berjauhan aja. Jika sholat bersia-siakan, maka dari perkara yang lain tak menjadikan. Karena kalau kita lihat dalam Quran hadis itu segala permasalahan selalu berkaitan dengan sholat. Sholat itu benar kan? Perilaku dia, kawan dia, temannya dia, antar ada ini oleh dia, Contohnya sholat. Mana tempat gaulnya dia? Cukup sudah tahu dari tanda-tanda ini. Siapa orang ini contoh manusia? Dia biasanya datang kepada kita dari Jawa, Walau Jana, atau Al-Jana, Putri. Rajin. Kalau dia akhlaknya kaya, orang baru, tidak mungkin dia datang kepada kita. Yang campur. Ini kita cukup menanggapi semua itu. Di balik itu semua, bukan urusan kita. Kita tidak tahu. Nanti dibina pelan-pelan. Tapi dibina kan? Dia perlu airnya. Lepas airnya, ini mengadakan pembinaan. Ya. Kawan? Masalah kredit itu dibolehkan oleh para ulama dengan beberapa kriteria yang jelas. Kriterianya adalah tidak ada unsur riba riba mudah. Ini adalah istilah bunga. Karena bunga itu bukan riba. Tapi yang dimaksud riba ini adalah penaltinya. Penaltinya kalau terlambat, kita kan 2%, 5%, 3%. Nah itu ribanya itu nggak boleh. Bunganya nggak bisa. Nah memang dengan bunga di sini itu kan kalau dianggap perbedaan harga antara pembelian cash dengan non cash. Ya kan? Jadi kalau cash 10.000, kalau dikredit setahun itu jadi 15.000. Kenapa? Karena perbedaan sekian persen itu boleh nggak apa-apa. Cuma itu bunga itu ditular. Perbedaan kalau 2 tahun jadi 20.000, 3 tahun jadi 25. Ini diperbolehkan nggak apa-apa perbedaan harga ini. Dan yang dimaksud dengan riba pergunanya sebetulnya itu penaltinya itu. Ya kan? Jadi kalau terlambat, enak. Kalau terlambat lagi terus dia nggak boleh. Yang kedua, sarannya lagi, ketika nggak bisa bayar, barang ditarik, ditolak semua, itu nggak boleh. Jadi kalau nggak bisa bayar, barang ditarik, dilelang, berapa biayanya itu dikeluarkan oleh customer? Itu harus dikembalikan. Uangnya dia kok. Di sini kan nggak ada, kita harus semua. Ini dosanya di situ. Yang ketiga, kita bukan lewat email, lewat bank. Nah juga kredit. Apa yang terjadi sama bank? Dikasih duitnya kan? Dikasih duitnya. Nah boleh. Ada satu teman mengajukan kredit ke Bank Mandiri Syariah. Udah bela-bela prosedur itu jelaskan. Kemudian dia bilang, kalau kami butuh riba, kami berikan dananya. Nanti kepada anaknya besar. Gimana ceritanya?
dananya dikasih kepada dia. Terus kita minta laporannya dia, nggak boleh. Itu dibagi, itu sama dia. Bedanya, dirinya dengan konvensional apa? Ini bisa jadi ekonomi atau mungkin karena di bagian pelayanan itu nggak mau buat. Kebiasaan orang ini, dia nggak mau capek, dia bawa tidak ajarnya sendiri gitu. Disampaikan ke akhirnya. Dia bilang, Pak, bedanya apa dengan Anda profesional seperti ini? Oh, kamu Pak, begini, yang mesti nggak mau capek. Gini aja deh Pak, kalau Pak tidak mau, saya mau lapor sama Pak Munir. Munir sore itu, saya Munir doang. Bukan. Jadi lagi, Munir lagi. Dia kan ngajak mandirinya. Nah, saya sama Pak Munir lagi, saya mau telepon, jangan Pak, jangan. Sama Allah, sama ini prosedurnya, jangan supaya pelayan. Sekarang terjadi seperti itu, yang akan terjadi masyarakat seperti ini. Jadi pengajuan kredit juga tidak boleh terima duit. Itu terima banget. Ya itu dijual namanya. Kita tahu berapa persen, bulan berapa persen. Itu dibaca itu. Tidak ada yang terpaksa. Karena yang terpaksa itu baru diterapkan itu kayak apa? Maka tidak ada terpaksa. Kita ini memaksa diri untuk makan di KFC, padahal orang masih banyak. Ya, kenapa itu harus maksa makan di warung di KFC sama minum kopi di Starbucks? Mesti gak apa-apa, makan di warung itu apa? Nanti memaksakan diri harus mempunyai perusahaan. Ini saya harus modal. Saya di mana? Emang kalau batu dicoba sih bro. Enggak kan? Itu bukan terpaksa. Terpaksa itu juga nanti seperti kita dilaporkan mengenai dibolehkan memakan barang yang diharapkan, boleh makan babi, makanya jadi boleh kapan? Ya ada makanan lagi di depan itu cuma ada babi. Sayuran nggak ada, buah-buahan nggak ada, cuma ada babi. Kok? Kalau nggak makan, boleh jadi barang. Itu pun tidak boleh haji ngomong. Ya kan? Ya yang penting laparnya bilang harus dihentikan. Ini yang terjadi di masyarakat. Ada ditanya juga waktu masih kalau Bapak dia punya perusahaan plastik. Kita terpaksa kok Pak, menang saya mau bantu. Jadi kita harus bijak coba. Saya kan kalimatnya, taruhlah perusahaan Bapak bagus. Apa besoknya Bapak mati? Enggak. Paling tetap kalau bangkrut mobil Bapak jual, Bapak pakai motor. Itu Bapak katakan darurat. Bapak memaksakan diri makan di KFC kalau di situ ada warga. Ada satu jemaah dia bilang, mukro anak balikin semua uang nak apa ya? Kalau kita nggak ada berkah, ya usaha. Usaha itu dimasukin dari barang-barang. Kalau mau berkah. Itu tadi kan yang boleh terima uang. Nah, misalnya seorang punya toko, kemudian dia perlu barang, tokonya milik sendiri. Dia kredit syariah misalnya, jadi tokonya dia yang kreditkan dengan arti bahwa toko itu dijual dan dijual kepada dirinya sendiri. Harap saya. Pinjam uang sama bank menggadaikan tempat usahanya. Jadi pinjam uang dari bank
jaminannya tempat usahanya gitu. Gitu kurang lebih kan? Jadi saya punya toko, harganya 100 juta. Nah, karena saya butuh uang untuk modal, nah, saya menjual toko ini kepada diri saya sendiri, di mana saya sebagai pembeli, saya sebagai penjual menerima uang untuk, tapi saya sebagai pembeli mau kredit ke bank syariah. Sejauh yang saya tahu, kayaknya bentuk jual beli seperti itu tidak diperbolehkan. Sejauh yang saya tahu, tidak diperbolehkan. Seperti contoh yang saya baca dulu di tesisnya Dr. Salim. Salim itu S2-nya masalah ekonomi. Di antara penulisan beliau di tesis itu, contohnya ada orang utang sama anak bilang, anak nggak punya uang, anak punya barang. Ini barang nilainya cuma 100 padahal nilainya 100. Ya udah, barang kepada diambil barang, diambil sama dia. Kemudian barang ini dibeli lagi sama dia dengan harga 80 juta. Ini maling Pak. Ini memanfaatkan kemiskinan orang. Ini tidak boleh. Kalau modelnya seperti ini dilarang. Ini masuk kategori riba. Di tesis itu kategori riba masuk. Kalau memang mirip seperti ini, itu masuk kategori riba. Kalau tidak seperti ini, saya tidak tahu seperti itu hukumnya apa. Tapi kayaknya bohong Pak Ahmad Mustafa, kayaknya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau syarat kalau menjual beli kan ada pembeli, ada penjual, ada pembeli. Terus penjual pembeli ini apa? Satu orang.